Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu, ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang boleh perkenankan kami menikmati hari ini hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan di saat ini kami rindu hidup kami diperbaharui lewat firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini, Keluaran 14 ayat 29 sampai 30 berkata begini. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Tema renungan di hari ini, Tuhan benteng perlindungan yang kokoh. Saudara-saudara, berbicara tentang benteng, saya yakin kita pernah mendengar satu tembok besar Cina. Ini adalah satu keajaiban dunia yang ada di bumi ini. Ini adalah satu tembok yang menjadi benteng pertahanan Cina yang dibangun selama berabad-abad, dan salah satu fungsinya yaitu sebagai benteng perlindungan dari serangan musuh. Berbicara soal perjalanan kehidupan bangsa Israel, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang luar biasa karena ada satu benteng perlindungan yang sangat kokoh, yaitu Tuhan Allah. Allah menjadi benteng perlindungan yang sangat kokoh bagi Israel dari masa ke masa, termasuk saat proses keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Firman hari ini memperlihatkan bahwa saat kita hidup bersama Tuhan, maka kita akan menikmati penyertaan-penyertaan yang luar biasa. Bahkan terkadang apa yang kita alami tidak dapat dijangkau dengan pikiran kita sebagai manusia, atau melampaui batas logika manusia. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang saat itu dikejar oleh bangsa Mesir. Dalam kisah firman ini, kita dapat melihat bahwa bangsa Mesir mengalami berbagai kesulitan, tapi bangsa Israel mengalami mujizat yang luar biasa. Saat orang-orang Israel berjalan di tengah laut, Tuhan lewat Musa membuat mujizat, yaitu jalur yang mereka lewati di laut menjadi kering. Sedangkan di kiri dan kanan, air itu menjadi seperti tembok bagi mereka. Firaun beserta anak buahnya yang telah saling mengeraskan hati satu sama lain di dalam dosa, sekarang bersama-sama lenyap dan tidak ada satupun yang berhasil selamat dari amukan air laut. Allah membuat perhitungan dengan Firaun atas kesombongan dan penghinaan yang ia lakukan terhadap hamba Tuhan, yakni Musa, dan juga penindasan yang mereka lakukan bagi bangsa Israel. Di sini kita dapat belajar bahwa kehancuran penuh akan menimpa mereka yang menghina dan melecehkan utusan Tuhan dan menindas umat Tuhan. Saudara-saudara, dalam firman ini, bangsa Israel sebenarnya menghadapi tantangan yang sangat besar, karena yang dihadapi adalah Mesir. Mesir adalah simbol kekuatan yang sulit dikalahkan di zaman itu.
Karena di zaman itu Mesir adalah negara yang memiliki power yang sangat luar biasa, memiliki prajurit-prajurit terlatih, serta memiliki peralatan perang yang hebat. Saat mereka mengejar orang Israel di dekat Laut Teberau, Mesir datang dengan kekuatan penuh, prajurit terbaik dan peralatan yang hebat yang digunakan sebagaimana dalam ayat 23. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Bahkan Firaun sendiri yang memimpin pengejaran ini. Secara logika, saat itu bangsa Israel hanya memiliki kemungkinan lolos 1%. Mengapa? Karena dorang tetap berhenti di muka Laut Teberau. Jalan satu-satunya mesti lewat itu laut. Tapi mau lewat bagaimana? Mau berenang nak mungkin. Naik kapal nak ada. Mau melawan baliknya nak mungkin. Ternyata Tuhan siapkan jalan keluar, yaitu melewati Laut Teberau dengan jalur khusus yang sudah dikeringkan. Saat Mesir dipimpin langsung oleh Firaun, maka bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Itulah kunci kemenangan dan keselamatan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, saya yakin kita semua yang sementara mengikuti pelayanan ibadah hari ini, kita memiliki pergumulan dalam hidup masing-masing. Tapi lewat firman hari ini meyakinkan dan meneguhkan iman kita bahwa ada Tuhan sebagai benteng perlindungan yang kokoh. Seberat apapun pergumulan yang kita alami, mintalah Tuhan campur tangan dan biarkanlah Tuhan yang bertindak. Maka setiap pergumulan kita akan berubah menjadi sukacita. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga Maha Kasih, yang selalu menjaga dan melindungi kita dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan membaca dan merenungkan firman di saat ini. Biarlah bagian firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Hanya Engkaulah satu-satunya benteng perlindungan yang kokoh dalam kehidupan kami orang percaya. Diberkatilah kami semua yang sudah mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Kiranya diberkati bersama keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang boleh mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.